Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Fadia Felinda dengan NIM 11076211181 kelas E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta akan menyampaikan opini tentang serangan cyber yang dilakukan hacker dari kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0 kepada Bank Syariah Indonesia atau BSI terhadap peningkatan mutu pendidikan untuk generasi muda demi mempersiapkan generasi emas 2045 sebagai tugas akhir pengantar mata kuliah ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satidi Hidayat MPD. Berdasarkan sumber dari laman keuangan.kontan.co.id menjelaskan tentang kasus BSI dengan masalah peretasan di perbankan, menjelaskan tentang PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BRIS atau Bank BSI selama 2 minggu terakhir ini menjadi buah bibir masyarakat di tanah air, khususnya para nasabahnya. Ini perihal masalah gangguan layanan hingga dugaan serangan cyber ransomware yang dialami BSI dan mengancam kebocoran 1,5 TB dengan 15 juta data nasabah dan juga karyawannya. Berawal dari para nasabah Bank BSI yang mengeluhkan sejumlah layanan yang tidak dapat berfungsi dan digunakan sejak Senin 8 Mei pagi hari. Akibatnya, nasabah tidak dapat melakukan transaksi baik dengan menggunakan BSI Mobile, mesin ATM hingga mencoba melakukan transaksi melalui teller di kantor cabang bank. Merespon keluhan tersebut, manajemen Bank BSI tertanda Corporate Secretary melalui kanal sosial medianya di Instagram yaitu @banksyariahindonesia dan @livewithbsi dengan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan tersebut dan mengaku bank sedang melakukan maintenance sistem sehingga tidak dapat diakses untuk sementara waktu dan akan kembali normal secepatnya. Corporate Secretary BSI Gunawan Arif Hartoyo dalam keterangan resminya mengatakan sekitar ada 1.200 unit ATM BSI sudah pulih secara bertahap dan dapat digunakan. Meski layanan BSI Mobile masih dalam pemulihan serta bertahap, dalam hal ini BSI memang tidak menyebutkan layanannya sudah pulih 100%. Manajemen baru mengklaim bahwa seluruh layanan sudah pulih pada Kamis 11 Mei 2023. Pada saat itu pula, Direktur Utama BSI Heri Gunardi menduga penyebab error semua layanan digital BSI ini terjadi akibat serangan cyber. Lockbit juga memberikan ancaman kepada BSI agar segera menghubunginya untuk melakukan negosiasi terkait 1,5 TB data nasabah yang terancam akan disebarluaskan jika tidak memenuhi permintaannya hingga batas waktu yang diberikan, yakni Selasa, tanggal 16 Mei pukul 4 pagi. Meski demikian, saat ditanyai terkait hal tersebut, Wakil Direktur BSI Bob Tiasika Ananta mengatakan bahwa data aman. Insya Allah data dan dana nasabah aman lah, kata Bob kepada kontan.co.id minggu lalu. Bukan hanya itu, persoalan lainnya ditambah lagi dengan tweet dari @Rohmat Purwanto yang mengaku sebagai nasabah BSI dan telah kehilangan uangnya dari rekening sebesar 378,25 juta dan setelah dilakukannya cek mutasi, ternyata uang tersebut telah berpindah ke 3 rekening asing.
Dalam kanal media sosialnya di Twitter, Rohmat bahkan menjelaskan kronologi dari upaya penyelesaian yang coba dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Mulai dari menelpon call center BSI hingga kantor cabang BSI, hingga mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk menggugat BSI. Namun hal tersebut langsung direspon oleh manajemen BSI, di mana kasus tersebut bukan karena adanya gangguan layanan BSI atau pencurian data seperti yang diklaim oleh Lockbit. Disampaikan bahwa nasabah terkena indikasi phishing pada bulan April jauh sebelum terjadinya kendala sistem layanan BSI pada 8 Mei lalu. Hal ini pun dibenarkan oleh Rohmat. Menyoroti persoalan yang menimpa BSI selama 2 minggu terakhir ini, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM atau ELSAM menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diberitahukan kepada masyarakat terkhusus nasabah BSI, di mana Kominfo dengan kewenangan pengawasan yang dimilikinya berdasarkan pasal 35 PP 71 tahun 2019 seharusnya segera melakukan proses investigasi dan menyelesaikan kasus secara akuntabel dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan perlindungan data pribadi, mengidentifikasi kerugian baik pada pengendali, prosesor, maupun subjek data secara mengumumkan laporan hasil investigasi secara akuntabel, serta langkah-langkah yang sudah dilakukan. Sementara itu, BSSN harus segera melakukan pemantauan dan investigasi terkait insiden keamanan cyber yang dialami BSI. Untuk dapat diidentifikasi sumber serangan, kerentanan sistem keamanan yang memungkinkan terjadinya serangan, serta langkah-langkah lanjutan yang harus dilakukan. Meninjau dari perspektif pendidikan sebagai mahasiswa, saya mampu mengajak teman-teman semua untuk lebih berhati-hati dan lebih melek akan teknologi. Jadilah mahasiswa yang sadar akan ancaman cyber dan pentingnya keamanan digital. Pelajari tentang berbagai jenis serangan cyber, metode perlindungan diri, dan praktik keamanan yang baik. Seperti halnya kalian dapat mengikuti kursus online, membaca literatur terkait, atau mengikuti seminar dan konferensi yang berfokus pada keamanan cyber, dan lain-lain sebagainya. Sama halnya, kalian juga bisa ajukan ide atau usulan kepada institusi pendidikan Anda untuk meningkatkan pendidikan tentang keamanan cyber. Sarankan pengenalan mata kuliah atau modul yang membahas keamanan cyber, perlindungan data atau etika digital, serta pertimbangkan untuk mengikuti pelatihan atau memperoleh sertifikasi terkait keamanan cyber. Terdapat berbagai program sertifikasi yang diakui secara internasional seperti Komite IA, Security Plus, Certified Information Systems Security Professional atau CISSP, atau Certified Ethical Hacker. Memiliki sertifikasi tersebut dapat memperkuat keahlian kalian dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Dan yang terakhir, jadilah agen perubahan dengan membagikan pengetahuan Anda tentang keamanan cyber kepada orang lain. Edukasikan teman-teman, keluarga, dan masyarakat sekitar tentang pentingnya keamanan digital dan praktik yang dapat mereka terapkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Melihat kasus ancaman cyber melalui pendidikan membutuhkan upaya kolaboratif dari individu-individu yang peduli. Dengan langkah-langkah ini, kalian dapat berperan aktif dalam memperkuat keamanan cyber dan meningkatkan kesadaran di kalangan sesama manusia dan masyarakat luas. Dengan begitu, secara tidak langsung, kita telah memberikan dampak positif bagi diri kita dan juga lingkungan sekitar. Serta hal ini dapat membantu terlaksananya program pemerintah SDGs nomor 4, yakni pendidikan yang berkualitas dan mampu mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Karena saya percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Seperti halnya Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. Baik, cukup sekian konten yang saya bawakan hari ini. Izinkan saya menutupnya dengan pantun. Jalan-jalan beli alpukat, belinya bareng sohib. Semoga konten saya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.